Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk semua kita dimanapun kita berada. Senang boleh berjumpa dengan kita semua di dalam renungan harian, dan kita masih membahas tentang makanan yang sehat bagi jiwa yang kuat. Oleh karena itu saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama dan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, saudara mungkin pernah mendengarkan perkataan ini. Kita akan menjadi apa yang kita makan. Artinya saudara-saudara, apa yang kita konsumsi, baik itu makanan maupun minuman, pada akhirnya akan membentuk kepribadian kita. Secara khusus, membentuk tubuh pribadi kita. Contoh sederhana, apabila kita senang dengan makanan yang memiliki kadar garam yang tinggi, maka kemungkinan besar kita akan menjadi orang dengan gangguan darah tinggi. Jikalau kita senang dengan makanan yang berlemak, kemungkinan besar kita akan menjadi orang dengan gangguan kolesterol. Hal yang sama dengan minuman. Apabila kita senang dengan minuman yang memiliki kadar alkohol yang sangat tinggi, maka pada akhirnya kemungkinan besar kita akan menjadi orang dengan gangguan liver dan lain sebagainya. Artinya, apa yang kita makan, apa yang kita minum akan mempengaruhi pertumbuhan daripada tubuh jasmani kita. Saya percaya hal yang sama dengan pertumbuhan rohani kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum secara rohani, pada akhirnya akan membentuk tubuh rohani kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang olehnya kita akan mengalami pertumbuhan, bahkan mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Saudara-saudari, apakah air susu yang murni tersebut? Yaitu firman Tuhan dan kebenarannya. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demikian, desire the pure milk of the word. Artinya keinginan yang sangat kuat terhadap kebenaran firman Tuhan yang sama seperti air susu yang murni. Saudara-saudara terkasih, kita harus merenungkan sejenak apakah kita sudah memiliki kerinduan yang besar terhadap firman Tuhan. Apakah kita selalu dan senantiasa merenungkan firman Tuhan sama seperti sebuah kebutuhan kita akan minuman dan makanan jasmani bagi tubuh kita? Hanya pada saat kita mulai berkomitmen untuk menjadikan firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sama seperti makanan dan minuman bagi tubuh jasmani kita, maka tubuh rohani kita akan mengalami pertumbuhan. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang lain yang kita bisa lakukan. Yang pertama, dikatakan demikian dalam ayat yang pertama, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara, penyebab utama mengapa kita tidak terlalu menginginkan firman Tuhan dan kebenarannya adalah karena kita masih menginginkan hal-hal yang lain. Jikalau firman Tuhan digambarkan dengan air susu yang murni, maka keinginan akan dunia ini, akan keberdosaan dunia ini digambarkan dengan anggur yang memabukkan. Sama seperti minuman anggur, saudara-saudara. Jadi saya menggambarkannya, hidup kita ini sama seperti sebuah kulkas. Pada waktu kita membuka kulkas, kita harus melihat apakah di dalamnya hanya ada air susu yang murni, atau mungkin tersedia jenis minuman dan makanan yang lain yang lebih menarik. Di dalamnya ada satu botol anggur yang namanya anggur nafsu. Di dalamnya ada whisky yang namanya whisky keserakahan. Dan minuman jenis yang lain yang secara warna, tekstur akan jauh lebih menarik daripada hanya sekedar susu. Tetapi kita harus menyadari bahwa hanya air susu yang murni, yaitu kebenaran firman Tuhanlah yang sanggup memberikan pertumbuhan dalam kerohanian kita. Minuman yang lain itu mungkin menarik, tetapi itu tidak memberikan pertumbuhan. Sebaliknya akan merusak pertumbuhan kerohanian kita. Jadi pilihan terletak dalam tangan kita.
Apakah kita akan tetap mengisi kulkas rohani kita dengan semua jenis minuman, atau kita mengambil keputusan untuk menyingkirkan yang lain, untuk membuang yang lain, dan hanya menyediakan air susu yang murni sebagai minuman yang membantu pertumbuhan kerohanian kita. Oleh karena itu, pagi hari ini saya mengundang kita, mari kita buka kulkas rohani kita, dan kita melihat apakah air susu yang murni, yaitu kebenaran firman Tuhan, sudah menjadi minuman atau makanan pokok untuk membantu pertumbuhan kerohanian kita. Atau kita mengakui masih banyak jenis minuman yang lain yang sangat menarik dan menggoda kita. Apabila kita masih tetap menyimpan minuman yang lain, maka setiap kali kita membuka kulkas tersebut, kita akan mengalami pergumulan yang jauh lebih besar untuk hanya memilih air susu. Setiap kali kita membuka kulkas, kita juga pasti akan menginginkan minuman yang lain. Minuman tersebut akan menggoda kita. Dan hanya tinggal tunggu waktu saja, pada akhirnya kita akan menyerah pada keinginan kita untuk menjadikan susu sebagai minuman yang utama, dan kemudian kita mulai minum minuman yang lain. Jadi, di satu sisi kita minum air susu, tetapi pada saat yang sama kita juga menikmati minuman yang lain. Dan pada akhirnya, hal tersebutlah yang akan mengganggu kesehatan pertumbuhan daripada kerohanian kita. Pilihannya terletak kepada setiap kita. Biarlah kita memilih dan mengambil keputusan yang benar, menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya yang membantu pertumbuhan kerohanian kita. Dan dengan kesadaran di dalam kasih akan Tuhan, kita menyingkirkan semua jenis keberdosaan kita, kebiasaan kita, cara kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita, supaya kita memiliki kerinduan yang besar, dan menjadikan firman Tuhan dan kebenarannya sebagai satu-satunya cara yang membantu pertumbuhan kerohanian kita. Selamat beraktivitas, selamat bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati setiap kita. Amin. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu.